Match terakhir lawan Maroko, you have to fight, bener-bener fight abis-abisan. Ini pulang terakhir, karena lu punya peluang untuk lolos. Siapa bilang Maroko pasti menang? Kan mereka kalah lawan Ekuador kok. Meraih hasil imbang di dua laga kontra Ekuador dan Panama, Arkan Kakak dan kawan-kawan harus berjuang hidup mati hingga laga terakhir melawan Maroko. Namun demikian, rekor Timnas Indonesia U17 yang belum terkalahkan di Piala Dunia U17 tentu patut diapresiasi. Mengingat Garuda Asia adalah tim yang tidak diunggulkan, bahkan banyak pihak cenderung pesimis dan meragukan. Namun, Coach Bima berhasil menghidupkan asa, hingga Garuda masih mengantongi peluang untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia. Meski memang banyak hal yang harus diperbaiki, namun semangat yang ditunjukkan anak-anak asuh Bima Sakti membuat banyak pihak menjadi optimis peluang itu memang masih ada. Dan yang lain itu nggak panik, akhirnya mereka pelan-pelan menit ke-7, 8, 10, 15 bisa ngimbangin. Dan nggak selalu long ball, bola-bola bawah, dapat berapa peluang. Nah ini gue luar biasa, ini jauh di atas ekspektasi gue. Untuk lolos, siapa bilang Maroko pasti menang? Kan mereka kalah lawan Ekuador kok. Para pemain diaspora pun berhasil beradaptasi dengan baik dan mampu ikut mendongkrak performa Garuda. Contohnya Amar Briki masuk menggantikan Jehan Pahlevi di pos sayap kanan. Dan hal itu pun sukses membuat permainan Timnas Indonesia yang semula defensif menjadi lebih menyerang. Skuad Garuda pun juga jauh lebih agresif dan memberi tekanan pada Panama. Pergerakannya pun pada akhirnya membuat Arkan Kakak memiliki banyak ruang di area lini serang. Begitu juga dengan pemain diaspora Wilber Jardim yang juga banjir pujian. Ia bahkan dianggap sebagai aset masa depan Timnas Indonesia. Pemain berusia 16 tahun itu memang bermain lugas di posisi bek kanan tim asuhan Bima Sakti tersebut. Alhasil, para pemain Panama U17 pun cukup kesulitan saat berduel dengan pemain ini. Tidak hanya itu, Wilber Jardim pun sempat beberapa kali memberikan aksi individualnya saat melewati para pemain tim lawan. Akurasi aliran bolanya ke rekan timnya pun cukup baik. Wilber juga sukses menyumbang satu umpan berkelas yang bisa dieksekusi Arkan Kakak menjadi gol ke gawang Panama U17 pada menit ke-54. Alhasil, skuad Garuda Asia bisa menyamakan kedudukan setelah tertinggal pada menit ke-45 oleh gol Castillo. Dalam hal ini, Ketua PSSI Erick Thohir pun juga memuji performa tim asuhan Bima Sakti. Para pemain skuad Garuda Asia mampu bangkit di babak kedua setelah pada babak pertama cukup kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan oleh tim lawan. Pada kesempatan ini, Erick pun juga meyakinkan kepada skuad Garuda Asia bahwa memang peluang untuk lolos masih terbuka. Oleh karena itu, dia meminta Arkan Kakak dan kolega berjuang lebih keras lagi. Sementara itu, menghadapi Maroko yang diperkuat oleh 6 pemain yang membela klub top Eropa, Garuda Asia dilarang menggunakan skema parkir bus. Dalam hal ini, mantan pelatih Timnas Indonesia U16 Fakri Husaini menilai bahwa skuad Garuda Muda harus berani bermain lebih menyerang, sebab bermain menyerang membuka peluang para pemain untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Timnas Indonesia sendiri sudah mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan di Piala Dunia U17 ini. Fakri pun juga menilai bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meskipun meraih hasil imbang pada 2 laga sebelumnya. Lalu bagaimana skenario sebenarnya supaya Timnas Indonesia lolos ke babak berikutnya? Secara sistematis, peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar masih terbuka lebar. Kemenangan atas Maroko memang menjadi skenario paling ideal bagi pasukan Bima Sakti jika ingin lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Pasalnya dengan kemenangan atas Maroko, Indonesia bakal mendapatkan 5 poin dari 3 laga. Indonesia minimal bakal jadi runner-up grup A dan lolos ke babak 16 besar. Bahkan jika Panama mampu mengalahkan Ekuador, Indonesia dipastikan menjadi juara grup A. Posisi juara grup bakal sangat menguntungkan bagi Indonesia karena ini terkait dengan lawan yang dihadapi pada babak 16 besar. Sementara hasil imbang melawan Maroko membuat Timnas Indonesia U17 meraih 3 poin dari 3 laga. Dengan 3 poin, Indonesia tak bisa lolos ke 16 besar sebagai juara grup atau runner-up grup A. Sebab Indonesia tidak bisa melewati poin yang didapat oleh Panama dan juga Maroko.
Namun Indonesia masih punya peluang lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Hanya saja Garuda akan sangat bergantung pada hasil laga Ekuador versus Panama dan hasil-hasil di grup lainnya. Namun kalah dari Maroko sudah dipastikan akan membuat Indonesia dalam posisi sulit. Sebab dengan 2 poin Indonesia dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar dengan status juara atau runner-up grup. Atau jika Panama menang atas Ekuador, timnas Indonesia akan menjadi juru kunci klasemen grup A. Panama sendiri akan mendapatkan 4 poin sama dengan Ekuador, sementara Maroko bakal punya 6 poin. Untuk itu, kalah dari Maroko adalah skenario yang harus dihindari oleh timnas Indonesia U17. Fight, berikan segalanya habis-habisan. Karena ini mungkin peluang terakhir. Kalau lu kalah, tunggu selesai kita. Kalau lu menang, lu bisa lolos. Sejarah, kalian cetak sejarah. Sementara itu mengutip dari starting11.id, jika Indonesia mampu menang atas Maroko dan berstatus menjadi juara grup A, maka Garuda Asia akan ditantang oleh peringkat 3 terbaik dari grup C, D, atau E. Di mana di grup C mungkin ada timnas Brasil, Iran, dan Inggris. Sementara tim yang akan menjadi perwakilan peringkat ketiga dari grup D masih akan bersaing antara Jepang maupun Argentina. Nah, dari grup E, Indonesia akan berpeluang menghadapi Korea Selatan yang kemungkinan akan finish di posisi ketiga. Lalu jika timnas menjadi runner-up grup A, mereka juga akan menghadapi lawan yang tidak mudah, yakni juara dari grup C. Kalau tidak Iran, Brasil, atau Inggris. Sementara itu jika timnas lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik, mereka juga akan bertemu dengan juara dari grup C. Karena satu tim dari peringkat 3 terbaik grup A, B, atau F akan bertemu dengan juara grup C. Sementara itu untuk mewujudkan skenario terbaik, Fakri Husaini menilai ada tugas berat Bima Sakti menjelang laga timnas Indonesia U17 versus Maroko adalah mengembalikan kepercayaan diri dari pemain. 2 kali imbang melawan Ekuador dan Panama tentu sedikit banyak mengganggu mentalitas pemain. Bahkan demi memenangkan pertandingan atas Maroko, Bima Sakti mengaku tidak tidur kelar laga timnas Indonesia versus Panama pada Senin kemarin. Hal itu dipilih Bima Sakti demi mempelajari gaya permainan dari Maroko U17. Kami harus yakin kami sudah terlanjur basah. Kami ada kesempatan untuk melangkah ke fase selanjutnya 16 besar. Namun jelang lawan Maroko di laga pamungkas ini, Coach Justin memberikan saran kepada anak didik Bima Sakti, yakni untuk mengkoreksi diri sendiri dan menekan ego saat bermain. Pemain harus fokus berjuang habis-habisan untuk memberikan hasil yang terbaik untuk tim merah putih. Dan itu bisa terjadi kalau kalian bisa singkirkan ego semua masing-masing. Benar, jika lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023, tentunya pencapaian istimewa bagi timnas Indonesia U17. Karena itu menarik menanti aksi timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Semangat Garuda, timnas Indonesia bisa!